Selamat pagi, salam berjumpa kembali. Saya hendak melanjutkan video yang kemarin ya. Yang sempat terputus karena HP saya hang. Latihan kemarin saya mencapai waktu 5 menit. Dalam latihan napas kemarin udah kerasa di badan, panas sekali. Dan pada waktu awal-awal saya mengerjakan latihan ini, saya bisa mencapai waktu 40 menit. Itu rekor terlama saya. Bisa Anda bayangkan, badan itu rasanya panas sekali. Panas, dan di ruangan di kamar mandi pun kita bisa rasakan. Istri saya contohnya yang biasa merasakan. Beda, panas gitu loh hawa di ruangan kamar mandi itu. Kemudian, apakah teknik napas yang saya perkenalkan ini efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas? Ya, saya hanya bisa menjawab seperti ini. Saya ini kerjanya hanya pegang pulpen, sama ini main totol-totol ini aja, mondar mandir. Saya bukan pekerja berat. Saya tidak biasa olahraga berat. Paling banter saya itu hanya angkat-angkat ember isi air aja. Dalam kondisi seperti itu, berapa tahun yang lalu, saat di Yogyakarta ya, di daerah Kulon Progo, saya mendaki puncak Suroloyo itu, yang tangganya kemiringannya lebih tinggi kalau saya perhatikan dibanding dengan di daerah pemakaman Imogiri. Saya masih sanggup dalam kondisi lari mencapai pertengahan jarak sampai puncak tanpa ada keluhan istilahnya. Setelah itu sampai kita harus pijat, minum obat segala, tidak. Saya tidak pernah minum obat semacam itu. Pijit-pijit juga nggak pernah. Kalau pijit istri malah sering, tapi kalau minta pijit saya tidak pernah. Yang kedua, setelah berapa lama kita kerjakan, efek yang terasa, dulu saya kalau menghadapin laptop dalam jangka waktu mungkin setengah jam gitu aja, leher ini sudah kaku semua. Padahal saya tidak ada faktor risiko darah tinggi, kolesterol, gula. Saya makan minum juga tidak ada pantangan. Saya bukan perokok. Tapi setelah saya jalani rutin kurang lebih 4 bulanan ya, memang saya bilang dari awal tidak ada proses yang instan. Kita harus sabar. Olahraga ya prosesnya pelan-pelan. Efeknya itu akan terasa. Yang saya perhatikan itu 4 bulanan. Dulu saya sering menderita salah urat ya, salah bantal kalau yang bilang ya. Ya semenjak saya rajin melakukan itu, saya nggak pernah lagi. Makanya saya nyatakan kemarin ya, bahwa teknik ini lebih ke arah promotif preventif. Kuratif bisa, pada beberapa kasus bisa. Yang pernah saya alami ya, mungkin pada usia-usia di atas 40 tahun ini, sendi-sendi jari tangan kita itu mungkin juga udah mulai kaku, sering nyeri gitu kalau bangun pagi ya. Kalau kita rajin melakukan olah napas ini, ya insya Allah akan hilang tanpa obat. Jari telunjuk saya ini, saya pernah mengalami baal sampai 1 bulan, mati rasa, dan saya tidak memakai obat apapun, murni hanya dengan teknik itu yang saya kerjakan rutin. Kalau dulu saya sanggup 40 menit, sekarang saya maintenance paling 10 menit, 15 menit tiap hari. Tiap hari, tidak boleh lowong. Kemudian daya tahan imunitas, saya kerjanya di rumah sakit, di UGD, sekarang di ICU COVID. Saya senantiasa bertemu banyak pasien infeksi. Dari zaman dulu kasus flu burung,
Saya juga sudah pernah kontak, dimana APD saat itu masih belum sebagus sekarang ya. Kemudian di UGD juga sering ketemu, ada yang positif, ada yang masih probable atau suspek. Nah kalau di ICU bukan suspek lagi, sudah positif. Dan tugas saya kadang saya harus intubasi pasien berhadapan face to face. Jadi pasang selang intubasi itu kita tidak berjarak jauh ya, karena harus hadapan muka dengan muka. Dan karena pandangan mata saya ini sudah tidak seperti dulu lagi, dan saya juga nggak pernah pakai kacamata. Kadang saya juga buka face shield atau kacamata Google karena saya nggak bisa melihat celah glotis dengan itu, malah kadang saya malah hadap-hadapan muka. Dan alhamdulillah sampai saat ini atas izin Allah ya, sehat. Saya juga tidak pernah konsumsi semacam vitamin, jamu-jamuan. Konsumsi rutin dalam artian ya jamu-jamuan itu paling banter kan ya ramuan, jahe, minuman ya, madu sama jeruk nipis. Itu pun kadang-kadang, tidak mesti tiap minggu saya kerjakan, kadang sebulan sekali, kadang juga nggak pernah. Apalagi istri saya juga jarang membuat semacam itu. Terus yang selanjutnya, gimana dengan masalah kondisi perburungan? Kalau candaan teman saya Mbah Tris ini mungkin bilang seperti ini, masalahnya bukan frekuensi untuk ml sehari berapa kali, lawannya berapa kali gitu, berapa orang maksudnya kan, seperti itu. Ini candanya seperti itu ya, bukan. Jadi bisa dibuktikan gitu loh, bahwa kemampuan kita untuk berhubungan seks itu juga bagus, dengan catatannya ya, kita dalam kondisi sehat, bukan dengan ada komorbid penyakit seperti gula segala macam. Kalau itu saya belum pernah membuktikan, karena belum pernah melakukan penelitian. Oh iya, saya kadang dicandain sama teman, oh itu dokter nanti gue sekarang ada gelangnya nih, gelang jimat. Ini gelang biasa aja, yang biasa beli di online ini. Tapi kalau anda cari model seperti ini ya nggak bakal ada, karena ini saya modifikasi juga. Saya tukang modifikasi ini senengnya. Nah, bagi kalangan muslim, mungkin kita sering mendengar ada ramuan herbal yang telah diruqyah, didoakan, madu yang telah didoakan, atau istilah Jawanya disuwuk gitu ya. Bagus gak itu? Bagus ini. Bagus-bagus saja karena namanya doa ya. Tapi alangkah lebih bagus lagi kalau kita sendiri yang mendoakan diri kita sendiri, meruqyah diri sendiri, menyuwuk diri kita sendiri. Caranya seperti apa? Ya pada saat kita olah napas itu, kita isi napas kita dengan zikir sir. Jadi bukan lisan, kita baca di dalam hati. Silahkan Anda pilih zikirnya apa, bisa Asmaul Husna, pilih apa yang Anda sukai. Ini jadinya kayak ceramah sedikit. Jadi pada hakikatnya mengingat Tuhan itu kan setiap saat, setiap waktu. Jadi ibaratnya kita mau minum, sebelum minum kita baca doa, setelah minum kita berdoa lagi. Tapi yang jadi masalah, apakah selama kita minum kita berdoa, berzikir? Ya alangkah bagusnya lagi pada saat kita minum itu juga kita berzikir dalam hati. Itu rasa ketenangan di dalam tubuh kita juga beda. Seperti itu, maksud saya seperti itu. Oke,
nggak usah panjang-panjang dulu ya. Nanti lain kali kalau ada materi-materi baru akan saya bagikan kembali. Ini saya udah 1 jam pasca imunisasi tadi ya, dan tidak ada gejala apa-apa. Sakit ya, namanya disuntik mesti sakit. Ditusuk jarum, nggak ada orang tusuk jarum nggak sakit. Jadi saya hanya bisa menyarankan jangan takut untuk vaksin. Semoga Tuhan melindungi kita semua dan pandemi ini segera berlalu. Salam sehat, salam angin semida.